Selamat datang di channel Sule Mahut, Sukma, Suka Matematika. Pada saat ini kita akan membahas persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat. Nah, yang pertama kali kita review dulu persamaan kuadrat bentuk umumnya. Selanjutnya, barulah kita mainkan persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk dapat mengikuti materi ini, anak-anak sekalian harus memahami persamaan trigonometri sederhana sin X sama dengan sin alfa yang ada di materi video sebelumnya. Selanjutnya, anak-anak juga harus memahami trigonometri cos X sama dengan cos alfa, tangen X sama dengan tangen alfa pada materi video sebelumnya juga. Nah, kalau ada kesandung persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat, kembali lagi kuasain materi-materi sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita mainkan saja bentuk umum daripada persamaan kuadrat. Bentuk umum daripada persamaan kuadrat itu adalah AR kuadrat tambah BR tambah C sama dengan 0. A tidak boleh sama dengan 0. Loh, kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau A sama dengan 0, 0 kali bilangan apapun untuk R hasilnya 0. Jadi yang terbentuk bukan persamaan kuadrat, melainkan apa? Persamaan linier. A, B, dan C itu elemen bilangan real. Nah, bagaimana menentukan nilai R atau nilai akar-akar dari R? Itu ada 3. Yang pertama, pelengkap kuadrat sempurna. Yang kedua, itu adalah rumus ABC. Yang ketiga itu adalah faktorisasi. Nah, pada topik ini kita hanya akan membahas review tentang faktorisasi. Nah, faktorisasi jika bentuk umumnya itu adalah AR kuadrat tambah BR tambah C sama dengan 0 dan A tidak boleh sama dengan 0, A, B, C elemen bilangan real. Langkah pertama, kamu boleh membuat seperti ini. Sudah? Seper A kali AR tambah blank 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 kali AR tambah blank 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 blank. Nah, gimana cara mencari tempat yang kosong? Perhatikan. Yang pertama, carilah dua buah bilangan yang dikalikan hasilnya adalah A kali C. Nah, lihat A-nya, A adalah bilangan konstanta di depan variabel R pangkat 2. B adalah bilangan konstanta di depan variabel R saja. Dan C adalah bilangan konstanta murni atau R pangkat 0. Nah, selanjutnya ketika kita mengetahui hasil dari perkalian A kali C, maka kita mencari faktor-faktor dari hasil perkalian tersebut. Selanjutnya setelah kita dapat cari faktor-faktornya, dari faktor-faktornya itu kita dapat menentukan jumlah hasilnya adalah B. Penjumlahan bilangan yang dari faktor-faktor tersebut adalah B. Seperti ini denahnya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai P dan W, kita masukkan ke dalam persamaan blank 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 blank. Nah, selanjutnya seper A kita kalikan ke dalam. Seper A kali AR itu dapatnya R. Seper A kali P mendapatkan P per A. Bagian perkalian di belakangnya tidak usah kita kalikan. Selanjutnya, suatu perkalian dapat menyebabkan hasilnya 0 ketika salah satunya 0 atau kedua-duanya 0. Nah, sehingga R tambah P per A sama dengan 0 atau AR tambah W sama dengan 0. Untuk R tambah P per A sama dengan 0, kita peroleh R sama dengan min P per A. Untuk AR tambah W sama dengan 0,
kita memperoleh R sama dengan min W per A. Nah, contohnya itu yang bagaimana kalau ada bilangan-bilangan yang diketahui. Lihat, perhatikan contoh baik-baik, karena ini dasar untuk menyelesaikan bentuk persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat. 2x kuadrat tambah 15x kurang 8 sama dengan 0. Nah, maka kita dapatkan itu adalah A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 15, dan C sama dengan min 8. Kita buat seperti langkah pertama, persamaan blank 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 blank. Nah, setengah kali 2x tambah titik-titik-titik kali 2x tambah titik-titik-titik. Selanjutnya apa? Mencari perkalian A kali C. Hasilnya yang kita cari. Dari hasilnya itu, kita dapat peroleh 2 kali min 8 sama dengan min 16. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita mencari faktor-faktor dari 16. Perkalian faktor-faktor dari 16, yaitu 1 kali 16, 2 kali 8, dan 4 kali 4. Dari perkalian faktor-faktor tersebut, bilangannya ketika bilangannya dijumlahkan, hasilnya itu adalah B. 1 kali 16 sama dengan 16. Kalau dijumlahkan itu, mungkin hasilnya adalah 17 dan 15. Jadi kita langsung dapat penjumlahan bilangan yang sesuai. Nah, 1 kali 16 min 16, 1 tambah 16 sama dengan 15. Nah, 1 dan 16 kita masukkan ke dalam persamaan blank 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 blank. Nah, selanjutnya kita lakukan perkalian. Setengah kali 2x itu hasilnya x. Setengah kali min 1 hasilnya min setengah. Nah, 2x tambah 16 sama dengan 0. 2x tambah min setengah sama dengan 0, atau 2x tambah 16 sama dengan 0. Nah, x1 sama dengan 1 per 2. Selanjutnya 2x tambah 16 sama dengan min 16. X sama dengan min 16 dibagi 2, sehingga kita peroleh x-nya sama dengan min 8. Seperti itu cara mencarinya. Nah, gimana kalau bentuk persamaan kuadrat itu masuk ke dalam persamaan trigonometri? Perhatikan baik-baik contoh berikut ini. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan sin kuadrat x kurang sin x sama dengan 0. Untuk interval x lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil dari 360 derajat. Nah, ketika kita mendapatkan x bernilai 0, maka kita boleh menggunakan x tersebut. Tetapi ingat, ketika kita mendapatkan x sama dengan 360 derajat, kita tidak boleh menggunakan nilai x tersebut. Kenapa? Karena yang diminta itu adalah x lebih kecil dari 360 derajat. Oke. Nah, perhatikan cara penyelesaiannya. Sin kuadrat x kurang sin x sama dengan 0. Nah, sin x kita keluarkan 1, sehingga sin x kali sin x kurang 1 sama dengan 0. Ketika kita masukkan ke dalam, persamaan terakhir itu akan menjadi bentuk sebelumnya. Selanjutnya, sin x sama dengan 0 atau sin x kurang 1 sama dengan 0. Kembali lagi kita harus mengingat persamaan trigonometri bentuk sederhana untuk sin. Nah, kalau soalnya diminta persamaan berbentuk derajat, maka ada dua tahapan. Kalau soalnya diminta
dalam bentuk radian juga ada dua tahapan. Oke, kita menyelesaikan dalam bentuk derajat. Untuk sin X sama dengan 0 dan sin X kurang 1 sama dengan 0. Artinya, kita di sini mengerjakan dengan 4 langkah. Nah, 4 tahapan. 2 tahapan untuk sin X sama dengan 0, 2 tahapan juga untuk sin X kurang 1 sama dengan 0. Nah, untuk sin X sama dengan 0, kita harus mencari dulu berapa nilai sin yang menghasilkan 0. Nah, maka kita peroleh sin 0 itu sama dengan 0. Sehingga alfa kita peroleh itu adalah 0 derajat. Kita masukkan tahap pertama, X sama dengan 0 tambah K kali 360 derajat. Selanjutnya, untuk tahapan kedua, kita masukkan X sama dengan 180 derajat kurang alfanya itu 0 tambah K kali 360 derajat. Nah, kita selesaikan tahapan pertama dulu. Kita peroleh X sama dengan K kali 360 derajat. Selanjutnya, kita ambil K sama dengan 0. Kita masukkan ke nilai X sama dengan K 360. 0 kali 360, sehingga kita peroleh hasilnya itu X-nya sama dengan 0 derajat. Apakah 0 boleh masuk dalam himpunan penyelesaian? Boleh, karena X-nya boleh sama dengan 0. Selanjutnya, untuk K sama dengan 0, maka kita peroleh untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 1 kali 360 derajat. X tidak memenuhi karena harus lebih kecil dari 360. Tidak boleh sama dengan. Selanjutnya kalau kita coba K sama dengan 2, langsung dia lewat, ya kan? K sama dengan 1 aja sudah tidak memenuhi, apalagi K sama dengan 2. Selanjutnya kita masuk ke tahapan kedua untuk sin X sama dengan 0. Sin X sama dengan 0. Tadi alfanya itu bernilai 0 sehingga X sama dengan 180 derajat kurang 0 tambah K kali 360 derajat. Sehingga kita peroleh X sama dengan 180 tambah K kali 360 derajat. Selanjutnya kita ambil K bernilai 0, maka X sama dengan 180 tambah 0 kali 360 derajat. X sama dengan 180. Selanjutnya untuk kita ambil K sama dengan 1, kita masukkan ke persamaan tahap kedua. X sama dengan 180 tambah 1 kali 360 derajat. Sehingga X sama dengan 180 tambah 360 itu adalah 540. Dan 540 tidak memenuhi. Selanjutnya, setelah kita selesai 2 tahapan untuk sin X, maka kita harus menyelesaikan untuk sin X kurang 1. Karena tadi kita menyelesaikan untuk sin X sama dengan 0. Yang kita peroleh tadi hasil yang memenuhi adalah X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 180. Nah, kita mengerjakan sin X kurang 1 sama dengan 0. Ada 2 tahapan. Selanjutnya, kita harus memodifikasi nilai sin X kurang 1 menjadi bentuk persamaan trigonometri sederhana. Nah, dan nilai untuk sin yang bernilai 1 itu adalah sin 90 derajat. Sehingga kita peroleh A-nya, alfanya sama dengan 90 derajat. Kita gunakan 2 tahapan untuk sin. Yang tahapan pertama itu adalah 90 tambah K kali 360.
Tahapan kedua itu 180 kurang 90 tambah K kali 360. Kenapa kita pakai 90? Karena alfanya sama dengan 90. Oke, kita selesaikan tahapan pertama terlebih dahulu. Kita ambil K sama dengan 0, sehingga X sama dengan 90 tambah 0 kali 360. X itu sama dengan 90 derajat. Selanjutnya, ambil K sama dengan 1, maka X sama dengan 90 tambah 360 derajat. X sama dengan 450 derajat. X tidak memenuhi. Ya. Selanjutnya kita masuk ke tahapan kedua. Untuk X sama dengan 180 kurang 90 tambah K kali 360, maka X sama dengan 90 derajat tambah K kali 360. Ambil K sama dengan 0, kita substitusikan ke nilai X, sehingga X diperoleh adalah 90 tambah 0 kali 360 derajat. X sama dengan 90 derajat. Maka yang memenuhi untuk setiap X di sin kuadrat X kurang sin X sama dengan 0 itu adalah X1 0 derajat, X2 180 derajat. Di tahapan kedua itu kita peroleh X sama dengan 90 derajat. Ada 2 kali, tapi cukup kita tulis sekali saja yang 90. Selanjutnya, kalau belum mengerti, perhatikan contoh kembali. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 kali cos kuadrat X kurang 7 cos X kurang 4 sama dengan 0 untuk interval X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 360 derajat. Perlu diingat, ketika kita mendapatkan nilai X sama dengan 0 dan mendapatkan nilai X sama dengan 360 derajat, maka nilai tersebut tidak boleh kita gunakan. Kenapa? Karena di situ wajib lebih besar dan wajib lebih kecil dari 360. Kembali kita ke soal. 2 cos kuadrat X kurang 7X kurang 4 sama dengan 0. Itu adalah merupakan persamaan kuadrat yang pada slide sebelumnya kita pelajari. Bentuknya itu menjadi 2P kuadrat kurang 7P kurang 4 sama dengan 0. Loh Pak, kok jadi P Pak? Tadi R. Nah, apapun mereknya, itu tetap merupakan persamaan kuadrat. Jangan terpaku persamaan kuadrat itu harus X kuadrat tambah BX tambah C. Jangan terpaku persamaan kuadrat itu harus R kuadrat tambah R tambah C. Nah, harus kita biasakan dari awal. Selanjutnya, kita harus mencari perkalian daripada A kali C. Nah, A-nya itu adalah 2, C-nya itu adalah min 4, sehingga perkaliannya itu adalah min 8. Selanjutnya kita mencari perkalian faktor-faktor daripada 8. Kita mendapatkan 1 kali 8 dan 2 kali 4. Dari perkalian ini kita harus mencari, ketika dijumlahkan dia harus menghasilkan min 7. Kita cek. Perkalian 1 kali 8, 1 tambah 8 kalau dijumlahkan mungkin 9 dan mungkin 7. 2 kali 4 kalau kita jumlahkan bilangannya mungkin menghasilkan 6 atau mungkin menghasilkan 2. Nah, maka kita mendapatkan perkaliannya itu adalah 1 kali 8. Penjumlahannya itu adalah 1 kali min 8. Nah, di situ kita ada trik mengatur gimana posisi minusnya.
apakah di min 1 atau di min 8. Kalau di min 1 tambah 8 7, bukan min 7. Seperti itu caranya. Selanjutnya bilangan-bilangan tersebut masukkan ke dalam persamaan blank-blank yang tadi. Nah, langsung kita loncat beberapa langkah. Kita peroleh P tambah setengah kali 2P kurang 8 sama dengan 0. Selanjutnya, tadi kita sudah misalkan P sama dengan cos X. Kita kembalikan langsung ke bentuk awal. Menjadi cos X tambah 1/2 kali 2 cos X kurang 8 sama dengan 0. Nah, cos X tambah setengah sama dengan 0. Atau 2 cos X kurang 8 sama dengan 0. Sepertinya kita harus mencari sisi kanannya dulu. 2 cos X sama dengan 8, cos X sama dengan 4. Nilai untuk cos tidak ada bernilai 4. Tetapi nilai untuk cos X itu maksimumnya itu adalah 1, minimumnya itu adalah min 1. Sehingga untuk cos X sama dengan 4 tidak perlu kita cari nilai X-nya. Dan itu persamaannya tidak memenuhi. Jadi yang perlu kita cari itu adalah cos X tambah 1/2 sama dengan 0. Kita sederhanakan bentuknya menjadi cos X sama dengan min 1/2. Nah, nilai cos untuk dapat bernilai min 1/2 itu terdapat di sudut 120 derajat. Ya, sehingga cos X sama dengan cos 120 derajat. Kita peroleh alfa sama dengan 120 derajat. Ada 2 tahapan untuk nilai cos. Seperti pelajaran video sebelumnya. Tahapan pertama itu X sama dengan alfa tambah K kali 360. Tahapan kedua itu adalah X sama dengan min alfa tambah K kali 360. Ini dianya. Karena kita sudah mendapatkan alfa sama dengan 120, kita masukkan. Kita selesaikan dulu tahapan pertamanya. Untuk K sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 120 tambah 0 kali 360. Sehingga X sama dengan 120. Kita masukkan nilai K sama dengan 1. Sehingga kita peroleh X sama dengan 120 derajat tambah 1 kali 360 derajat. Maka X sama dengan 120 tambah 360 itu adalah 480. 480 tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena tadi intervalnya antara 0 dengan 360. Untuk tahapan kedua, X sama dengan min 120 tambah K kali 360. Kita ambil nilai K sama dengan 0. Lalu masukkan ke fungsi penyelesaian. X sama dengan min 120 derajat tambah 0 kali 360. Sehingga kita mendapatkan hasil X min 120. Dan lagi-lagi ini tidak memenuhi interval. Selanjutnya kita ambil untuk K sama dengan 0, maka kita peroleh X sama dengan min 120 tambah 1 kali 360. Maka X sama dengan 240. Dan X itu memenuhi interval. Ketika kita coba masukkan nilai 2, itu tidak memungkinkan lagi kan?
Jadi kita langsung mendapatkan jawaban untuk nilai X yang memenuhi 2 cos kuadrat X kurang 7X kurang 4 sama dengan 0 itu adalah di tahapan pertama dapat 120, di tahapan kedua dapat 240. Oke. Nah, untuk lebih memantapkan kemampuan kamu dalam persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat, maka kamu boleh menyelesaikan latihan ini. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X tambah 3 sin X tambah 1 sama dengan 0. Yang kedua, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 cos kuadrat 2X tambah cos 2X sama dengan 0. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran persamaan trigonometri untuk bentuk persamaan kuadrat. Saksikan persamaan trigonometri di materi berikutnya dengan manipulasi identitas trigonometri. Jaga kesehatan, patuhi protokol COVID. Jangan lupa subscribe dan share-nya. Terima kasih.